Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa al-imamul jalil al-arif billah qutbul irsyad wa ghawthul ibadi wal bilad sayyiduna wa maulana al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Telah berkata al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya ieu barudak ulah sina tepat-tepakan eta maikna di paruman. Dalam kitab Risalah Muawanah wal Mudhaharah wal Muwazarah, kitab yang sangat agung sekali, yang manfaat, yang penuh dengan asrar dan anwar. Di dalam masih dalam pembahasan tentang niat, beliau berkata, summa inna niyata, selanjutnya sesungguhnya niat itu tutlaku, dimutlakan niat itu, wa yuradu biha, dan dimaksud dengan niat tersebut ahadu ma'naya, ini adalah salah satu dari dua makna, dan salah satu dari dua makna. Al-awwalu, yang pertama, inna niyata, sesungguhnya niat, ibaratun adalah peribahasa an ghardika, dari maksudmu, alladzi hamalaka, yang membawamu, alal azmi, kepada azam, ya, wal amali, dan kepada amal, pengamalan, wal qauli, dan kepada ucapan, pengucapan. Wa takunu, dan ada an-niyatu, niat, yakni jadi. Wa takunu, dan jadi an-niyatu, niat, bihadzal i'tibari, dengan perhitungan ini, ya, fil aktsari, dalam kebanyakannya, khairan, adalah lebih baik, minal amali, daripada amal. In kana, kalau ada itu amal, khairan, adalah amal baik, wa syarran, dan juga ini akan lebih buruk, ya, niat seperti ini, minhu, daripada amal. In kana, kalau ada, ya, amal tersebut, syarron, adalah buruk, insyaallah. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang sabdanya, niyatul mu'mini, bahwasanya niat yang beriman, yakni niat hamba yang beriman, khairun, adalah lebih baik, min amalihi, daripada amalnya. Allah. Fandur, maka lihatlah oleh kamu, ya, fandur, renungkan oleh kamu. Jadi makna nazara, kalau memakai ila kesananya, ya, melihat. Kalau tidak pakai ila, kita mentafakuri, ya, melihat dengan mata hati, ya.
Fanzur, maka renungkan oleh kamu, tafakuri oleh kamu, kaifa khassa, bagaimana baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan al-mu'mina, kepada hamba yang beriman, bidzikri, dengan penyebutan niyatul mu'min. Masya Allah, niyatul mu'min artinya ini niyatul mu'min, niat orang yang beriman, hamba yang beriman. Beda dengan bahasa niyatul muslim, apalagi niyatul insan. Nabi mengatakan niyatul mu'min, niat hamba yang beriman, yakni niatnya hati hamba yang hatinya tersebut muttasifun, kan, memiliki sifat iman, yang qalbuhu dan mamluun bil iman, penuh dengan iman, yang sudah dibahas di majelis yang telah lalu tentang makna iman, ya. Yang lupa lagi teh gini, kan sudah kan, sampai derajat iman itu, masya Allah, kasyahadah, sampai iman itu ya syahadah, menyaksi, dan sudah dibahas. Allah artinya niyatul mu'min, niyatu dan qalbi insanin dan maliin bil iman, ya, niat hatinya manusia yang penuh hatinya dengan apa? Dengan iman, dengan keyakinan, dengan kecintaan, dan dengan ta'zim kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kenapa tidak niyatul muslim? Muslim beda dengan mukmin. Kalau muslim adalah amalan zahir, kan? Amalan zahir Islam itu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh muslim, sholat, zakat, saum, haji, kan? Dan banyak amal-amal yang lainnya, baca Quran, baca sholawat, baca warna-warni kalimat thayyibah, silaturahmi, menolong sesama, kan? Nah, ini Islam. Nah, yang mana terkadang orang itu dohirnya melakukan amal soleh, tapi hatinya kosong daripada keyakinan, hatinya kosong daripada kecintaan, hatinya kosong daripada rasa ta'zim, hatinya kosong daripada ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di hatinya ragu, ya, ragu kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi tidak mengatakan niyatul muslim, ya, apalagi niyatul insan, karena manusia itu ada yang hatinya beriman, ada yang hatinya kafir, gitu kan? Ada yang hatinya cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang hatinya benci kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka niat manusia tidak diiktibar, tidak diperhitungkan, bahkan niat muslim juga tidak. Nabi mengatakan niatnya mukmin, kan? Niatnya mukmin, karena niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Pahami? Niat itu pekerjaan hati. Imam Salim bin Sumair radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Safinahnya mengatakan bahwa wa mahalluha
apa? Al-qalbu. Tempatnya niat itu hati. Jadi niat itu tidak diucapkan juga tidak masalah, ya. Jadi kalau tidak mengucapkan usolli fardhu dhuhri atau nawaitul wudhu'a tidak masalah, ya, tidak masalah, kecuali dalam uqud, dalam akad-akadan. Nah, akad nikah tidak boleh di dalam hati, ya kan? Akad jual beli tidak boleh dalam hati, kan? Tidak boleh. Bapaknya perempuan begitu nikahkan anaknya, nikahkan calon menantu ini cuma dalam hati. Dalam hatinya memang bilang, ya, saya nikahkan kamu. Iya speakerna saha anu ieu mic-na eta. Mic-na dicabut. Saja. Itu di paruman udah dinyama tuh. Cuma di dalam hati saja. Ankah tuka wazawazuka binti nyi inem, kan? Contohnya bimahri dan alaf rupiah umlah Indonesia, kan? Nakdan, atau kreditan, di dalam hati. Atau pengantin menjawabnya qabiltunya di dalam hati. Qabiltu nikah bil mahril madhkur, saya terima nikahnya Kanyi Inem dengan mas kawin yang disebut barusan, gitu kan? Tapi dalam hati tidak sah, tidak sah, kan? Niat itu, ya, ada yang wajib diucapkan, dan ada yang sunnah diucapkan. Nah, ini yang diucapkan yang sunnah ini dikiaskan kepada niat-niat dalam akad. Lalu ada dalam ibadah seperti mana? Seperti ucapan dalam niat melaksanakan manasik haji. Karena Nabi SAW mengucapkan niat, dan labbaik Allahumma hajjan, dan ya, diucapkan oleh Nabi, diucapkan. Maka semua niat, dan alangkah baik kata Imam Syafi'i disunnahkan diucapkan. Baik dalam ibadah, terutama dalam uqud, dalam akad-akadan, ya, diucapkan niat itu. Nah, ini hukumnya sunnah, agar menolong, membantu lisan ini kepada hati, karena hati kadang-kadang ngawur. Nah, dibantu oleh lisan. Nah, dalilnya firman Allah Jalla Jalaluhu wahdah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu, kalian harus saling tolong menolong, 'alal birri, kepada kebaikan, wat taqwa, dan kepada ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan kalian jangan saling tolong, alal izmi, kepada dosa, wal udwan, dan kepada permusuhan. Nah, perintahan Allah harus saling tolong kepada kebaikan dan kepada ketakwaan, saling tolong. Jadi kita bukan cuma antara kita dan orang lain saja, tapi antara kita dengan kita harus saling tolong, kan? Antara kita dengan kita. Nah, makanya ya, mengucapkannya lisan kepada niat yang ada di hati itu bisa menolong kepada hati,
Nah ini dalilnya ini, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini Quran. Ya. Ini kurban. Al-Imam Syafi'i mengistikhraj, mengistinbat, melahirkan, mengeluarkan hukum. Dan sunnahnya mengucapkan niat yang ada di hati dengan lisan. Nah, dari ayat ini. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri. Jangan dulu dengan orang lain, antara kita dengan kita dulu harus saling tolong menolong. Ya. Begitu pula maka disunnahkan melihat tulisan Al-Quran. Padahal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak memberi contoh membaca Al-Quran dengan melihat tulisan, dan Nabi tidak menulis dan tidak membaca. Ingat, Nabi tidak pernah memberi contoh menuliskan kalimat Quran, dan Nabi tidak memberi contoh membaca tulisan Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa membaca Al-Quran adalah mengucapkannya lisan tanpa ada tulisan. Para sahabat menerima ajaran Quran dari Nabi SAW bukan dari tulisan, tapi dari lisan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini talaki, ini perlunya talaki. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, yang sekarang nyaris hilang. Belajar Quran dari apa? Belajar Quran dari apa? Dari tulisan, kan? Harusnya dari syekh. Ingat, dari guru yang punya sanad Al-Quran, yang sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita sudah bisa baca Quran, mahir baca Quran, hafal Quran, ulangi lagi. Kalau kamu belum langsung mendengar telingamu dari lisan guru yang punya sanad dalam bacaan Qurannya sampai Nabi SAW, maka itu bacaanmu tidak akan ada berkahnya. Walaupun kamu sudah pinter. Makanya semua guru-guru Quran yang Buya ketahui, semuanya muridnya hatta sudah jadi ulama besar, kan? Nyorongkan bacaan Al-Quran, dibaca dari mulai surat Al-Fatihah. Dengar gurunya begitu, ikuti begitu. Fatihah satu ayat, kadang satu surat yang pendek, kadang beberapa ayat, ikuti. Padahal yang mengikuti, yang dengar ini ulama sudah hafid Quran. Bukan itu yang dimaksud, tapi ingin menyambungkan, kan? Sanad, mata rantai. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in menerima Al-Quran itu dari lisan Nabi, bukan dari tulisan. Dari lisan Nabi. Pahami oleh kita, ya? Dari lisan Nabi langsung. Jadi perintahan baca Quran dalam hadis bukan perintahan baca Quran dengan cara bin nazar, melihatnya mata kepala ini kepada tulisan Quran, bukan begitu. Tapi yang dimaksud membaca Quran yang diperintahkan adalah mengucapkannya lisan kepada kalimat-kalimat Quran, kan? Tanpa melihatnya mata kepada tulisan. Itu pokoknya. Bagaimana hukumnya melihatnya mata kepada tulisan? Ini kan bisa membantu, ya? Membantu kepada kita, membantu, ya? Untuk supaya lebih mudah, untuk supaya lebih terjaga dari salah, gitu kan? Nah, membantu.
Maka disunnahkan. Dalilnya apa? Dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Pahami oleh kita. Makanya banyak para ulama-ulama yang hafid, Buya melihat sendiri, ya. Guru-guru Buya yang hafid, semuanya guru-guru Buya yang hafid. Tapi beliau-beliau kemana-mana bawa Quran, lihat Quran, kan? Pengersa apa, ya kan? Pengersa Abuya Yahya almarhum, masya Allah. Buya lihat kemarin waktu Habib Salim Asy-Syatiri, gitu kan? Ya radhiyallahu taala anhum ajma'in waktu ke Sumedang. Beliau selalu membawa Quran, bawa dalail, dibawa kitab dalail. Ternyata melihat kalimat sholawat, tulisan sholawat aja, melihatnya, membaca sambil melihat tulisan tersebut. Subhanallah, ini ada keberkahan yang luar biasa. Ada keberkahan yang luar biasa sehingga Dalailul Khairat dibaca begini. Ini Al-Habib Salim Asy-Syatiri yang Buya saksikan. Al-Habib Zain bin Semit Buya saksikan sendiri. Bahkan Buya mendapatkan ijazah Dalailul Khairat setelah dari apa itu kan? Apa menerima ijazah dari banyak guru, Eyang Sin, Eyang Cibabat, sama Eyang Rene dan sebagainya, yang sanadnya dekat ke Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Makanya Buya tulis di masjid di sana di Simpang, ya, sanad baca Dalailul Khairat dari penyusun yang pertama sangat dekat sekali nasabnya, sanadnya tuh. Pas tahun kira-kira tahun 90-an gitu kan, atau 89-an Buya ke Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah ketemu sama Al-Habib Zain bin Semit di Masjid Nabawi. Al-Habib Zain langsung memberikan ijazah Dalailul Khairat dan dikasih dalailnya oleh beliau dan langsung sana, ya, di dekat makomnya Rasulullah SAW, Hujrah Syarifah di Masjid Nabawi. Lalu mendapatkan ijazah banyak, termasuk yang memberikan ijazah Dalailul Khairat dari Al-Habib Miskin Al-Masri. Habib Miskin Al-Masri, beliau ulama yang masya Allah, ya, penuh berkah. Itu sekitar tahun 91 kalau nggak salah, itu minta ijazah itu sama Kiai, sama Akang Al-Burdah, tuh kan, dapat ijazah juga, tuh kan, dari Al-Habib Miskin namanya, masya Allah. Dan banyak lagi. Lalu terima dari Uyunut Tarim, kan, dari Habib Sa'ad Al-Idrus, dari Al-Habib Abdullah, tuh kan, ya, almarhum, dari banyak lagi, kan, banyak lagi. Termasuk juga dari Habib Umar bin Hafidh, ya kan? Dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya kan? Semuanya yang Buya temui langsung. Lalu dari Syekh Abdul Rahman bin Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dari Maroko, gitu kan? Alhamdulillah, Dalailul Khairat dibaca. Apa sampai wafat Abuya Yahya wafat, ya, baca, masya Allah. Tapi beliau itu sudah hafal, tapi subhanallah dibaca terus. Ternyata kita menemukan dari kata-kata para aulia, kalau membaca salawat sambil melihat mata kita kepada tulisan salawat, itu keberkahannya luar biasa. Sambil ditatap, kan? Walaupun kita sudah hafal Allah. Dan apalagi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, beliau hafid Quran, selalu baca Quran. Kenapa? Dulu ya masih kecil, masih tanda tanya. Loh, kenapa beliau hafid Quran tapi selalu bawa-bawa Quran kayak nggak hafal aja? Kenapa gitu kan? Kenapa? Begitu ditanyakan, subhanallah, ternyata jawabannya mencengangkan. Banyak ternyata hikmahnya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah agar mendapatkan tambahan pahala, ya, tambahan keberkahan, ya, tambahan rahmat dari sisi melihat, lalu dari sisi memegang, punya wudu dengan ta'zim, pengagungan. Ada yang lebih penting katanya. Apa?
adalah menghilangkan takabur dalam hati. Alah, saya hafid, baca Quran langsung tanpa diperlihatkan kepada orang lain, dikeraskan bacaannya sengaja, saya hafid kan. Tapi dengan baca Quran ya, Masya Allah, banyak orang yang nggak tahu kalau kita itu hafid gitu kan. Banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Ini untuk apa? Untuk agar meredam gitu kan, menahan kemunculan sifat takabur kan. Ana khairun minhu, kata iblis kan gitu, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Kalau kita hafidz Quran, bisa-bisa dengan yang hadir hati kita mengatakan ana khairun minkum, saya lebih baik dari kalian. Tapi ketika semua baca Quran pakai ini kan, kita juga baca pakai Quran, kita sama-sama kan, kita sama-sama. Subhanallah, Allah ya Allah. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa makna yang pertama, makna niat yang pertama, ada dua makna kan? Yang pertama, makna niat itu adalah peribahasa daripada tujuan kita yang membawa kita kepada azam kan, yang kuat, dan kepada pengamalannya, dan juga kepada pengucapan kan. Nah, ini yang pertama, makna niat ini seperti ini ya, ini yang pertama. Nah, kalau niat itu maknanya seperti ini, maka ini niat otomatis kedudukannya itu lebih baik daripada amal ya. Niat otomatis kedudukannya lebih baik dari amal kan? Karena niat kita membawa kita kepada azam, kepada pengamalan dan pengucapan ya. Ini niat ini adalah otomatis lebih baik daripada amal. Kalau ingat, kalau amalnya amal baik ya, maka niatnya lebih baik daripada amal yang baik tersebut. Bagaimana kalau amalnya buruk, niatnya niat yang buruk lebih buruk daripada amal yang buruk, lebih buruk daripada amalnya. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min, niatnya hamba yang beriman, yakni yang hatinya penuh dengan iman, dan khairun, lebih baik, min amalihi, daripada amalnya. Allah, ini lebih baik daripada amalnya. Lalu wal makna tsani, makna yang kedua, makna niat yang kedua, inna niyata, sesungguhnya niat itu ibaratun, adalah peribahasaan qasdika, daripada maksudmu, fi'la syai'i, kepada melakukan satu perkara, dan wa azmika alaihi, dan azammu kepada melakukan perkara tersebut. Wa hadhihi niat, dan niat ini la takunu, tidak ada niat ini illa khairan minal amal, kecuali niat ini pasti lebih baik daripada amal. Ingat, niat ini pasti lebih baik daripada amal. Ingat, walakin, tetapi la yakhlu, tidak sepi, al insanu, manusia, inda azmihi, ketika
bermaksudnya dia ala fi'li syai'in, kepada melakukan sesuatu, min ahadi salasi halatin, tidak akan sepi dari salah satu tiga situasi, kondisi, tidak tiga sikon. Al-ula, yang pertama, ayya'zima wa ya'mala. Yang pertama, orang itu berazam dan beramal. Berazam dan beramal. Watsaniyatu, dan yang kedua, ayya'zima wa la ya'mala, berazam tapi tidak beramal, ma'al qudrati 'alal amal, sembari dia mampu dan kepada mengamalkannya, tapi dia tidak beramal. Wa hukmu hadhil halati wallati qablaha, dan hukum situasi yang ini dan yang sebelumnya tadi, mengazam dan beramal. Nah, ingat, qad ata, sungguh telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubayyanan, yang dijelaskan, fima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, innallaha katabal hasanati wassayyiati, sesungguhnya Allah mencatat, ya, yakni memastikan semua kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika biqaulihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu dengan sabdanya, faman hamma bihasanatin, barang siapa orang yang hatinya punya keinginan melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kan, lalu dia tidak mengamalkan kebaikan tersebut, katabahallahu, maka Allah mencatat, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Allah, kan, baru cuma ingin, ada lagi ngelamun, ingin saya pergi haji, gitu kan? Nah, maka harus sering menghayal, gitu kan? Apa? Menghayalkan segala kebaikan. Aduh, saya ingin bisa bersedekah ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Apa sering cerita itu? Terutama mendekati wafat. Kata apa? Tingku maca ieu apa? Ayeuna make jeung dibere ieu hayang dina ati, hayang marab salam dunya. Eta teu kuat rasa hayang make muncul gitu dina ati, hayang marab salam dunya. Masyaallah. Ai urang lain hayangna eueuh. Ini ruginya kita. Harusnya minimal punya keinginan, ingin sedekah kepada semua manusia, dan bukan malah sudah diniatkan, kalau yang kemarin minjem duit lagi, gak akan dikasih sama saya. Kalau ada yang tukang minta-minta, yang kemarin datang ke rumah lagi, ya udah gak usah dikasih. Di hati itu malah diniatnyakannya juga apa? Gak akan ngasih. Harusnya minimal ingin bisa melakukan semua kebaikan yang Allah perintahkan, kan? Ingin bisa menjauhi semua larangan yang Allah larang, yang Allah haramkan, yang Allah makruhkan. Minimal keinginan, karena keinginan kepada satu kebaikan dicatat satu sempurna. Sayang sekali
Kan? Sayang sekali di hari-hari kita keinginan itu tidak hadir dalam hati. Inginnya saya ingin beli mobil, cita-citanya seperti itu, kan? Oh saya pingin usaha saya maju, gitu kan? Saya pingin, sayang sekali, ya. Coba kita belajar menghadirkan ham, ya, menghadirkan ini keinginan dalam hati, ya, keinginan melakukan segala kebaikan, hadirkan dalam hati, menjauhi segala keburukan, hadirkan dalam hati. Ketika bangun tidur, kita memuji Allah ketika bangun tidur, dan bersyukur kepada Allah, lalu hadirkan ham inni man hamma ini, kan? Hadirkan, coba sehingga kita walaupun tidak mungkin kita melakukannya, tapi kita sudah dapat dari satu kebaikan yang kita niatkan, satu kan kebaikan dicatat oleh Allah. Fa in hamma, maka kalau punya keinginan seseorang, ya ingat, ya, punya keinginan seorang biha kepada kebaikan tersebut, kepada satu kebaikan, fa'amilaha, lalu dia mengamalkannya, ya. Allah katabahallahu indahu asyaras hasanatin, maka Allah mencatatnya, kan, di sisinya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, kan, sampai 700 kebaikan dari satu kebaikan yang diniatkan oleh hatinya, kan, yang diinginkan oleh hatinya lalu diamalkan. Ada yang 10 itu minimal, ada yang 700, bahkan ila ad'afin katsirah, sampai lipatan yang sangat banyak sekali. Allah. Nah, bagaimana kalau keinginannya kepada kejelekan? Nabi bersabda, wa in hamma bisayyi'atin, dan kalau dia punya keinginan melakukan satu kejelekan, falam ya'malha, lalu tidak melakukannya, ya, tidak melakukannya secara konkret, tidak, kan? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat di sisinya keinginan kepada kejelekan tersebut yang dia tidak melakukannya, oleh Allah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Allahu Akbar. Masya Allah, ini kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Allah. Namun yang ini, ingat, yang ini ulama pesan, yang ini jangan dibikin. Artinya jangan rajin menghadirkan keinginan kepada, ya, maksiat. Biar saya tambah pahala, dapat kebaikan, saya hadirkan segala keinginan kepada segala maksiat. Jangan. Itu memberi senjata kepada setan, agar setan bisa meringkus kita, dan nah, bagaimana keinginan itu supaya tidak ada. Makna yang ini maksudnya jika muncul tanpa kita inginkan, gitu kan, tiba-tiba muncul, gitu kan, aduh, nanti kalau lebaran sekarang ini saya mau ajak doi saya ke Pangandaran, gitu kan, di dalam hati muncul, tidak diniatkan, tapi ternyata sampai waktunya tidak dilakukan. Allah kasih satu kebaikan. Allah, ya, ingat, yang ini jangan dilakukan. Artinya jangan sengaja dihadirkan keinginannya, ya.
Malah harus dita'udzi oleh kita. Kita harus selalu meminta kepada Allah segala keinginan kepada kebaikan agar dihadirkan dalam hati, dan segala keinginan kepada maksiat, kepada perkara yang makruh, kepada perkara yang Allah tidak ridha, agar Allah tidak memunculkannya dalam hati ya, sampai menghadap Allah. Nah begitu. Lalu fa'in hamma biha ya, lalu kalau menginginkan orang tersebut biha kepada maksiat, keburukan ya, kejelekan ya, satu kejelekan, fa'amilah lalu melakukannya, kataballahu sayyi'atan wahidah, maka Allah mencatat ya, satu keburukan. Allah, betapa maha kasih sayangnya Allah, Masya Allah. Ini kalau sampai melakukan maksiat satu ini satu, itu maksimal, bukan minimal, maksimal. Kalau kita menginginkan melakukan maksiat lalu kita lakukan maksiat tersebut, Allah catat satu apa? Satu keburukan, satu maksiat, tidak dicatat 10. Itu sudah maksimal. Masya Allah, kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita menginginkan kepada satu kebaikan lalu kita tidak mengamalkannya, dapat satu kebaikan. Kalau kita mengamalkannya dapat 10 itu minimal. Bisa dapat 700, bisa dapat lebih daripada itu, maksimalnya tidak terbatas. Allah, ini Rahman Rahimnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Masya Allah. Ini situasi kondisi yang kedua. Nah, lalu al-halatu tsalisah ya, sikon yang ketiga, ayyazima adalah mengazam orang tersebut ala fi'li amrin, kepada melakukan satu perintahan Allah, la yastati'u fi'lahu, yang dia tidak mampu melakukannya. Fayasiru yaqulu ya, maka dia jadi berkata begini, lau istata'tu amiltu, andai saya mampu melakukan hal ini maka saya akan melakukannya. Contoh, saya ingin bisa memberi makan kepada semua makhluk Allah di muka bumi ini. Kalau saya mampu pasti saya akan melakukannya, ya kan? Ini kan kita tidak mampu melakukannya ya? Tapi kalau saya mampu, dalam hati itu kan, saya pasti melakukannya. Nah, Allah falahu niyatu ma lil amil, Masya Allah, wa alaihi ma alaihi, maka dia akan mendapatkan pahala ya, Masya Allah. Pahala apa? Pahala niat ya, niat kepada segala perkara yang persis seperti orang yang mengamalkannya, akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kita akan dapat pahala, Masya Allah. Pahala segimana? Pahala orang yang mampu mengamalkannya, walaupun kita tidak mungkin mengamalkannya kan? Allah. Wa alaihi ma alaihi, begitu pula kalau niatnya kepada keburukan. Kalau saya punya duit yang bisa mencukupi untuk membeli narkoba, saya akan kasih semua manusia yang akan ada di muka bumi ini, kasih narkoba semuanya, kasih sabu-sabu semuanya, kalau saya mampu. Dan kalau saya mampu pasti saya lakukan itu.
maka dia akan dapat siksanya, dapat maksiatnya itu. Masya Allah, maksiat orang yang melakukannya langsung. Coba segimana kira-kira dosanya? Allah. Nah, Allah. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil terhadap itu ya, qauluhu adalah sabda Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, an-nasu arba'ah. Nabi bersabda manusia itu ada 4. 1, rajulun atahullahu ilman wa malan, orang yang dikasih oleh Allah ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu fi malihi, lalu dia mempraktekkan, mengamalkan dalam hartanya, kan? Wa bi ilmihi, dengan ilmunya. Fayaqulu akhar, lalu orang yang lainnya berkata begini, lau atani Allahu misla ma atahu amiltu misla amalihi. Kata orang miskin dan orang yang tulalit otaknya, seperti kita lah, kan? Maaf, bukan kita, seperti Buya agak tulalit ya kan? Kalau kita terlalu ekstrim ya. Dan kalau ya Allah memberikan kepada saya anugerah seperti yang Allah berikan kepada dia, ya. Masya Allah, dia punya ilmu. Masya Allah, dia manfaatkan ilmunya. Dia punya harta, dia infakkan hartanya. Dia kaya raya. Andai saya, kan, dikasih oleh Allah anugerah seperti yang Allah berikan kepada dia, saya pun juga akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Tapi saya ini miskin, saya ini otaknya tulalit, pentiumnya udah ketinggalan. Fahuma fil ajri sawa, kata Nabi, maka 2 orang tersebut dalam pahalanya sama. Subhanallah, sama. Makanya harus selalu kita melihat kepada amal solehnya orang-orang yang besar. Amal solehnya orang-orang besar, kan? Amal solehnya orang-orang besar yang infaknya miliaran, bisa triliunan, yang dia Masya Allah amalnya luar biasa, ilmunya luas sekali. Nah, lalu niatkan dalam hati, ya Rabb, ya, andai kata saya dikasih oleh Engkau dan keilmuan dan pengamalan seperti yang Kau berikan kepada beliau-beliau ini, saya pun juga akan melakukannya, ya Rabb. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang Allah berikan kepada mereka. Padahal kita mesantren juga kagak, duit kagak punya, yang ada banyak hutang, gitu kan? Menghadapi Lebaran sekarang aja udah tambah bingung, stres, kan? Tapi pahala kok bisa dapat sama ya. Jadi walhasil nanti kita akan menyaksikan orang-orang yang di dunianya dia fakir, tapi pahala sodakoh seperti sodakohnya orang-orang yang kaya raya yang kerjaannya sodakoh. Kita akan menemukan yaumul qiyamah di akhirat kelak orang-orang yang mendapatkan pahala dari ilmu dan amal solehnya yang sangat hebat, padahal dia bukan ulama. Allah, padahal dia tidak mengamalkannya, tapi pahalanya kok sama. Allah, ini kesempatan emas bagi kita, ya, kesempatan emas bagi kita.
Allah, 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 Allah. Lalu kata Nabi, ya, warajulun. Sekarang ini yang ketiga. Orang yang ketiga, barusan orang yang ke satu dan yang kedua. Yang ke satu adalah orang yang dikasih anugerah ilmu, harta, lalu dia bisa mengamalkan ilmunya dengan benar, meninfakkan hartanya dengan ilmunya dengan benar. Satu. Orang yang kedua ada orang yang ilmu kagak punya, amal juga rengkod, lalu duit juga kering, kantongnya kering, gitu kan, kanker, kantongnya kering. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, warajulun, kata Nabi, ada orang itu atahullahu malan, kan? Walam yu'tihi ilman, kan? Fahuwa yakhbitu fi malihi bijahlihi Allah. Fayaqulu akhar law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amalihi fahuma fil wizri sawa. Kata Nabi, yang ketiga ada orang yang dikasih harta, yang dikasih harta, Masya Allah, banyak sekali hartanya. Allah, 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 Masya Allah. Walam yu'tihi ilman, dan Allah tidak memberikan ilmu kepadanya. Nah, lalu dia menginfakkan hartanya tersebut, ingat, bukan di jalan Allah, dengan kebodohan dia, menggunakan hartanya dengan kebodohan. Lalu dia bikin kafe-kafe remang-remang di setiap kota-kota besar. Dia bikin night klub, kan? Wah, di tiap-tiap kota besar. Dia menjadi bandar narkoba, menjadi orang kaya raya, dengan narkoba tersebut. Wah, pokoknya hebat. Hartanya di mana-mana. Mobilnya, wah, malah punya pesawat segala macam. Nah, udah. Ini orang yang ketiga, ini orang yang sangat celaka sekali. Udah, sangat celaka sekali. Ada lagi, kata Nabi, orang yang keempat. Apa? Dia cuma menghayal, seperti orang yang kedua tadi. Dia punya menghayalnya gimana? Andai kata saya dikasih oleh Allah harta yang sebanyak itu, dan saya juga akan melakukan apa yang dia lakukan. Saya juga akan bikin night club yang lebih hebat. Ya, saya akan bikin kafe remang-remang. Saya akan sediakan, Masya Allah, kan, wanita-wanita tercantik, kan. Saya akan bikin konser-konser musik yang saya datangkan nanti penyanyi-penyanyi wanita dari Amerika, kan? Wah, dari Inggris, dari mana-mana, pokoknya yang hebat-hebat, gitu kan? Masya Allah, yang bukan cuma kelihatan lehernya doang, tapi dengan tetenya bisa kelihatan. Allah, gitu kan? Masya Allah, yang bukan cuma betis yang kelihatan, tapi juga dengan apa, cangcutnya kelihatan. Oh, saya bisa kok datangkan yang gitu-gitu, bisa. Saya, kalau saya kaya seperti dia, saya akan melakukan seperti dia, ya kan? Gimana itu orang? Itu orang blok, langsung, dan Allah sediakan siksaan sejumlah apa yang dia niatkan, seperti yang tadi, seperti yang melakukannya itu. Allah
Padahal dia tidak apa-apa, orang kere. Orang kere, Masya Allah, orang kere. Cuma jualan kopi di jalanan gitu kan, ke mobil-mobil gitu kan. Tapi dia lamunannya, kalau saya punya cafe night club gitu kan, kayak si Anu, saya akan bikin juga gitu kan. Padahal dia lagi jualan kopi. Dia orang kere, tapi siksaannya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, fahami oleh kita ya makna niat-niat ini ya. Mudah-mudahan Allah menghadirkan dalam hati kita segala niat yang baik ya, yang Allah ridai, yang Allah cintai, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkannya. Setidaknya ketika kita tidak mampu mengamalkannya, tapi kita dapat pahala seperti orang-orang yang mengamalkannya. Dan semoga Allah bersihkan hati kita semua dari semua niat-niat yang buruk, keinginan-keinginan kepada maksiat, kepada segala keburukan yang Allah murkai. Dan juga kita diselamatkan oleh Allah ya, daripada kemampuan untuk melakukan maksiat tersebut. Dan juga keinginannya dicabut oleh Allah sama sekali ya, sehingga kita selamat dari kelompok yang ketiga dan yang keempat tersebut. Dengan keagungan junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keagungan para ahlul baitnya yang Allah muliakan, para sahabatnya yang Allah agungkan, keagungan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, keagungan para wali, para ulama, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in, keagungan para malaikat alaihi wassalatu wassalam, keagungan para wali, para ulama, para syuhada, para salihin yang ada di hadapan kita saat ini. Maha guru kita yang kita cintai, yang kita agungkan, yang mulia Mama Eyang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala. Dan semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan kita mendapatkan ampunan Allah, segala anugerah yang Allah hujankan di malam nisfu Sya'ban yang akan datang, dan Allah panjangkan umur ke bulan Ramadan, dan kita mendapat hidayah dan taufik bisa beramal sebaik-baiknya di bulan Ramadan, dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, mendapatkan cinta Allah, rahmat Allah, keberkahan dan ijabah dari Allah, dan fadilah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.